Nomor 1. Ayam Sultan Trah atau keturunan langka ini pertama kali tiba dari Turki ke Inggris pada tahun 1854. Dikenal sebagai serai taok di Turki, Trah langka ini telah dibiakkan sebagai burung pemakan daging hias untuk istana kerajaan di Istanbul. Elizabeth Watts, editor The Poultry Chronicle, telah menghadiahkan beberapa burung dari seorang teman di Istanbul. Dia berhasil membiakkan mereka di Inggris dan keturunan burung-burung itu dibawa ke AS pada tahun 1867 di mana George Brown mencatat bahwa mereka adalah burung yang cukup jinak dengan watak yang menyenangkan. Sultan diakui sebagai ras yang berbeda oleh American Poultry Association pada tahun 1874. Ayam ini jenis ayam hias dan langka. Memiliki temperamen tenang, mudah dijinakkan. Sultan betina mampu memproduksi 50 hingga 60 telur setiap tahun. Dan untuk betina berat bisa mencapai 5 kg, sedangkan jantan hingga 7 kg. Burung-burung cantik ini memiliki sisir berbentuk V, jambul, jenggot, penutup telinga, kaki berbulu, dan 5 jari kaki. Kaki dan betis mereka berwarna biru batu di bawah bulu. Suatu organisasi APA hanya mengenali varietas putih, namun karena persilangan dengan ayam Polandia, diproduksi. Sultan adalah petelur yang buruk secara keseluruhan dan induk yang sama-sama buruk. Taruhan terbaik Anda untuk membiakannya adalah dengan mengerami telurnya karena ayam jarang bertengger di sarangnya. Kesehatan dan keselamatan sementara Sultan tidak tahan dingin, mereka mentolerir panas dengan cukup baik. Mereka juga bekerja dengan baik di ruang terbatas dan kandang, membuatnya ideal untuk burung hias halaman belakang kecil. Nomor 2. Ayam Onagadori. Onagadori, kira-kira berarti, unggas terhormat, adalah jenis ayam ekor panjang langka dari Jepang. Ini pertama kali dianggap sebagai keturunan Shoukoku, tetapi penelitian genetik modern baru-baru ini telah melemahkan teori ini. Onagadori diakui sebagai harta karun nasional Jepang yang hidup, dan hingga saat ini hampir eksklusif untuk negara asalnya. Ciri khas Onagadori adalah bulu ekor yang tidak berganti bulu, yang jika disimpan dalam kondisi terbaik dengan tingkat peternakan yang tinggi, akan tumbuh seumur hidup ayam jantan. Sedangkan ayam betina biasanya berganti bulu, seperti halnya bulu yang menutupi kepala, dada, punggung, dan kaki ayam jantan. Onagadori juga memiliki bulu pelana yang panjang, dan ayam betina itu sendiri menunjukkan tanda-tanda memiliki banyak bulu. Untuk dianggap sebagai unggas ekor panjang, Onagadori, panjang ekor burung minimal 2 meter. Kalau tidak, itu bisa dianggap sebagai ayam phoenix, yang merupakan keturunan dari Onagadori itu sendiri. Panjang 12-27 kaki telah dicapai untuk Onagadori, menjadikannya raja dari semua jenis ayam berekor panjang. Onagadoris memiliki jengger tunggal, daun telinga putih, dan pial halus berukuran sedang. Ayam adalah lapisan telur coklat muda yang buruk, sekitar 25 telur per tahun, tetapi mereka dikenal suka mengeram. Onagadori juga tersedia dalam berbagai variasi warna yang meliputi putih, merah dada hitam, sayap bebek perak, dan sayap bebek emas. Nomor 3. Dong Tao, Dragon-legged, adalah jenis ayam yang sangat tidak biasa dan langka, yang endemik di daerah Dong Tao di Vietnam. Benar-benar burung yang unik dengan tungkai dan kakinya yang gemuk dan gemuk, dengan sisik kemerahan. Menariknya, ayam jago Dong Tao bisa tumbuh hingga mencapai berat 6 kg, dan mengembangkan kaki setebal pergelangan tangan manusia. Jenis ayam Dong Tao sangat dihargai di negara asalnya karena dagingnya yang lezat, yang dikatakan jauh lebih enak daripada jenis ayam lainnya. Dulu, itu hanya disajikan untuk keluarga kerajaan, tapi sekarang disajikan di restoran kelas atas untuk orang kaya, dan bahkan kakinya sendiri digunakan sebagai kelezatan. Harga ayam Dong Tao juga sangat mahal, karena permintaan yang tinggi dan pasokan yang sedikit. Dan sepasang burung dewasa ini dapat dijual hingga $2.500 atau setara 35 juta, terutama selama waktu Tahun Baru Vietnam di bulan Januari. Ayam Dong Tao cukup sulit untuk dipelihara, karena mereka sangat sensitif terhadap perubahan cuaca, dan bertelur lebih sedikit daripada ayam ras biasa lainnya. Ayam betina diharapkan bertelur tidak lebih dari 60 telur putih berwarna per tahun. Ayam itu sendiri cenderung mengerami, tetapi kaki besar mereka membuat proses inkubasi menjadi lebih sulit, dan itulah mengapa peternak lebih suka menggunakan inkubator buatan. Anak ayam Dong Tao membutuhkan waktu sekitar 8 bulan hingga 1 tahun, untuk mencapai target berat yang dapat dijual, 3-5 kg,
titik di mana mereka dapat bereproduksi sendiri. Burung yang luar biasa ini selalu memiliki sisir kacang polong, daun telinga merah, dan hampir secara eksklusif tersedia dalam satu variasi warna. Ayam jantan berwarna merah dada hitam, sedangkan ayam betina berwarna gandum. Nomor 4. Inilah Breda, sering disebut ayam kepala gagak di Belanda, karena bentuk kepala dan paruhnya menyerupai gagak. Asal, meskipun ayam Breda, dikenal sebagai kraaikop, telah dikenal di Belanda selama beberapa abad, akarnya tidak diketahui, dan banyak perdebatan di antara para ahli unggas. Sebagian besar setuju itu dikembangkan di Belanda, meskipun beberapa percaya itu berasal dari Belgia atau Prancis. Ini adalah jenis komposit, kemungkinan besar keturunan jambul. Kakinya yang berbulu menunjukkan hubungan dengan keturunan Malines. Ayam Breda memiliki keturunan awal asosiasi unggas Belanda, Nederlandse Honderklub, menandai asalnya dari kota Breda dan provinsi Gelderland, juga dikenal sebagai Guelder. Unggas jambul besar dengan sisir datar dan kaki berbulu ditampilkan dalam lukisan Jan Steen tahun 1660, The Poultry Yard, The Hoenderhoo, dan mengingatkan pada ayam Breda. Namun, baru pada pertengahan abad ke-19 ras ini dijelaskan. Sejarah, ayam Breda adalah jenis yang umum di provinsi Gelderland dan Brabant di Belanda. Namun, popularitas bibrida baru menyebabkan penurunannya pada akhir abad ke-19. Meski begitu, tra ini dimanfaatkan dengan persilangan dengan Cochins untuk memformulasikan bibrida pasar. Di Prancis, itu disilangkan dengan Crevecoeurs, Houdans, dan unggas berjari 5. Pada awal abad ke-20, itu mulai pulih sebagai unggas pertunjukan dan produksi. Ayam dianggap sebagai lapisan yang produktif. Bentuk kepala yang khas dari ras ini dipilih sebagai logo Asosiasi Unggas Belanda pada tahun 1900. Ini masih menjadi jenis yang umum di Belanda saat ini. Ayam Bantam Breda pertama kali dipamerkan pada tahun 1935. Namun, karena bibrida komersial mendapatkan popularitas, status ayam Breda menyusut menjadi jenis langka. Klub BKU didirikan pada tahun 1985 untuk melindungi breed dan mempertahankan standarnya sebagai breed ayam warisan. Beberapa impor pada awal abad ke-20 yang sebagian besar berupa burung kukuk, dengan beberapa berwarna biru dan sebagian putih, berusaha untuk mendapatkan kembali pijakan di pasar Amerika. Ini adalah burung pertama yang dikenal sebagai ayam Breda di Amerika. Mereka tidak pernah mendapatkan popularitas dan jumlah mereka berkurang. Sekitar tahun 2010, ada impor baru beberapa warna, yang perlahan-lahan mendapatkan pengikut di antara peternak unggas langka. Penampilan mereka yang tidak biasa mungkin menjadi penghalang penerimaan arus utama, meskipun mereka yang memelihara mereka terpesona dan diminati oleh mereka. Mereka belum diakui oleh American Poultry Association, terutama karena kebingungan dengan krayan kope yang bernama serupa. Mereka terdaftar sebagai tidak aktif oleh American Bantam Association. Ayam Breda tidak biasa dan langka status konservasi. Ayam Breda adalah jenis langka yang terancam punah. Meskipun bukan landras, ini adalah jenis komposit yang sangat awal, memadukan garis tradisional asal Eropa. Ciri-cirinya yang tidak biasa dapat mewakili sumber daya genetik yang unik. Deskripsi, ayam Breda ukuran penuh berukuran sedang, bertubuh besar dengan dada menonjol dan punggung lebar, mempertahankan ciri khas postur tubuh tegak, dengan paha kuat dan kaki panjang berbulu lebat serta hok burung herring. Leher yang pendek dan melengkung dengan baik memiliki kepala berbentuk gagak, yang khas, dengan paruh melengkung yang kokoh dengan lubang hidung yang besar, dan jambul pendek berumbai di belakang dahi tanpa sisir. Nomor 5. The Old English Peasant Fowl adalah jenis ayam kecil dari Inggris. Ini berasal dari keturunan tradisional di pedesaan Lancashire dan Yorkshire dan dari bekas Kabupaten Cumberland dan Westmoreland. Namanya karena kesamaan yang dirasakan dari bulu dengan burung liar. Ini adalah jenis langka, dan pada tahun 2014 terdaftar sebagai berisiko oleh Rare Breeds Survival Trust. Sebagian besar terkonsentrasi di sekitar Yorkshire dan Lancashire. Itu dinamai dan klub berkembang biak dibentuk pada tahun 1914. Mereka dianggap oleh beberapa sebagai salah satu pendahulu dari jenis Hamburg. Pada abad ke-21, burung pegar Inggris kuno sangat langka. Ini terdaftar sebagai berisiko dalam daftar pantauan 2014 dari Rare Breeds Survival Trust.
Nomor 6. La Flèche berasal dari sebuah desa di timur Paris, Le Mans, menyebar ke Misery dan La Flèche, kota yang dinamai menurut namanya. Unggas ini memiliki banyak nama samaran, seperti Satan's Fall, Devil Bird, atau Fall of Le Mans. La Flèche datang ke Amerika Serikat sekitar pertengahan tahun 1800-an. Namun, mereka tidak begitu kuat sehingga jumlah mereka menyusut sementara petani mencari keturunan baru lainnya. Unggas diakui oleh organisasi APA pada tahun 1874 dengan hanya satu varietas. Karakteristik, La Flèche memiliki fitur yang sangat spesifik yang membuatnya menonjol. Unggas memiliki pial merah dengan daun telinga putih. Ia juga memiliki sisir berbentuk V yang muncul dalam bentuk panah, yang menyumbang namanya, La Flèche, atau panah. Kakinya berwarna abu-abu pucat dengan paruh hitam sampai abu-abu. Bulu berwarna hitam murni dengan beberapa variasi warna lain di Eropa. Unggas ini tergolong berukuran sedang, tetapi dianggap burung meja yang sangat baik karena gemuk dengan daging putih yang empuk. Kulitnya putih. La Flèche dikenal terutama dengan Chapons dan Poulas des yang dirayakan di Prancis. Berat standar, ayam jantan, 8 pound. Ayam betina, 6,1/2 pound varietas, hitam ada warna lain di Eropa warna kulit telur, putih kegunaan. La Flèche adalah ayam dengan tujuan ganda untuk daging dan telur. Telurnya berwarna putih cukup besar, sekitar 150-200 per tahun, tergantung pada kondisi tertentu seperti cuaca dan tingkat kenyamanan. Nomor 7. Ayam Burma, adalah jenis ayam bantam dari Myanmar. Terah ini tidak pernah umum, dan diperkirakan telah punah pada awal abad ke-20. Namun, beberapa individu yang masih hidup ditemukan pada tahun 1970-an dan kemudian dibiakkan dengan Bearded Duckle, Crevecoeur, Cochin, dan Japanese Bantam untuk membuat ulang terah tersebut. Mereka masih langka sampai sekarang. Ayam Burma memiliki apa yang disebut gen menjalar, yang menghasilkan kaki yang sangat pendek. Rujukan, dinamakan untuk gaya berjalan merayap atau mengambang yang ditimbulkannya pada ayam yang membawa mutasi. Gen ini menyebabkan kematian yang tinggi, karena semuanya embrio yang membawa dua salinan alel mati sebelum menetas. Hanya embrio yang mengandung satu salinan, gen menjalar, yang memiliki kaki pendek, embrio tanpa salinan menghasilkan ayam dengan panjang kaki normal. Ayam Burma memiliki satu sisir dan jambul kecil. Kaki mereka berbulu lebat dan mereka memiliki burung pemakan bangkai seperti ayam sultan. Dada mereka rendah. Ayam bertelur coklat. Terah ini membutuhkan banyak perhatian untuk mempertahankan penampilannya. Bantam Burma adalah bantam sejati, tanpa pasangan unggas yang besar. Mereka hampir seluruhnya berkulit putih, dengan kaki kuning cerah, jambul dan bulu kaki yang banyak. Mereka memiliki sisir tunggal dan cuping telinga merah. Karakter mereka luar biasa, sangat pendiam dan ramah, seringkali menjadi sangat jinak. Saya menganggap mereka menawan dan penuh percaya diri, serta menjadi induk dan ibu yang luar biasa. Mereka memiliki 4 jari kaki, tetapi masih ada 1 atau 2 yang menunjukkan 5 jari kaki dari penyertaan sultan di latar belakang. Mereka tidak pernah populer, tetapi beberapa tersebar dalam beberapa tahun terakhir abad ke-19. Diperkirakan bahwa mereka sebenarnya telah punah sepenuhnya pada awal abad ke-20 dan buku apapun yang menyebutkan mereka menempatkan mereka sebagai punah. Kemudian pada awal tahun 1970-an, setelah didirikannya Rare Breed Society, sekarang Rare Poultry Society, di Inggris, beberapa orang Burma muncul. Mereka datang ke Copton dari seorang peternak tua yang hanya memiliki beberapa yang tersisa, tetapi mereka sangat mirip dengan aslinya. Setelah itu program pemuliaan yang mengikuti yang asli N2L digunakan untuk menghasilkan lebih banyak burung yang dapat dibiakkan kembali ke aslinya, seperti yang telah dia lakukan. Nomor 8. Nomor 8. Ayam Brabanter. Ayam Brabanter adalah jenis unggas yang sangat tua yang berasal dari Belanda. Dikenal karena penampilannya yang sangat cantik, mereka kebanyakan dibiarkan untuk produksi telur dan keperluan hias. Brabanter adalah jenis yang sangat langka bahkan di habitatnya sendiri, dan di Amerika, hanya varietas emas dan krim yang umum tersedia. Ayam-ayam ini memiliki 2 ciri pembeda utama, sejumput bulu kecil di kepala, dan jenggot. Mereka membuat pilihan yang baik bagi mereka yang ingin memelihara ternak di halaman belakang.
Karakteristik laki-laki lebih cerah dari perempuan, mereka memiliki lubang hidung lebar, tanpa pial dagu, tetapi memiliki cuping telinga putih kecil, matanya oranye sampai coklat muda. Ayam ini biasa untuk petelur, daging konsumsi, dan juga ayam hias. 180 telur dapat dihasilkan dari tiap betina. Brabanter adalah jenis yang sangat tua dengan bukti keberadaan sejak awal 1500-an. Namun, dengan kelangkaannya yang semakin meningkat, unggas ini dinyatakan punah sekitar tahun 1900. Dibesarkan di Belanda, khususnya di wilayah Brabant yang bersejarah, jenis ini menyebar dengan sangat cepat di luar wilayah asalnya. Pada tahun 1854, di Gorlitz di Saksoni, Kako dan Brabanter hitam dipamerkan untuk pertama kalinya di pameran unggas Jerman. Pada tahun 1920, jenis ini diciptakan kembali dengan persilangan antara burung berjanggut dan jambul lainnya. Meskipun Brabanter baru tidak sebesar versi aslinya, tetapi tetap mempertahankan fitur-fitur menarik dari versi lama. Fakta menarik ayam Brabanter juga telah digambarkan dalam seni, dengan lukisan tertua yang diketahui berasal dari tahun 1676 oleh seniman hewan Belanda Melchior de Hondecoeter. Brabanter Bantam, versi lebih pendek, dikembangkan pada awal tahun 1930-an dengan melintasi Bearded Police Bantam dengan Brabanter besar, dan secara resmi diakui oleh Dutch Standard pada tahun 1934. Burung ini memiliki kecenderungan mudah gemuk. Nomor 9. Scots Dumpy adalah jenis ayam tradisional Skotlandia. Ini ditandai dengan kaki yang sangat pendek sehingga tubuhnya hanya beberapa sentimeter dari tanah, seperti pada jenis ayam menjalar lainnya. Kondrodystrofi ini disebabkan oleh alel mematikan resesif. Dumpy terkadang dikenal dengan nama lain, di antaranya Bucky, Corley, Crawler, Creeper, dan Stumpy. Ada Scots Dumpies berukuran standar dan bantam. Ini adalah salah satu dari dua ras ayam Skotlandia, yang lainnya adalah Scots Grey. Scots Dumpy adalah jenis tradisional Skotlandia. Burung berkaki pendek jenis ini telah dibesarkan di Skotlandia selama lebih dari 2 abad. Beberapa diperkenalkan ke Inggris pada pertengahan abad ke-19, dan pertama kali ditampilkan di pameran unggas metropolitan di Jalan Baker di London pada tahun 1852. Pada tahun 1854 John Fairley dari Taman Cheveley di Cambridgeshire menunjukkan beberapa di Cheltenham Poultry Show di Cheltenham. Ia kemudian menjadi salah satu ras Inggris paling langka. Pada tahun 1975, pencarian stok yang masih hidup di Skotlandia tidak berhasil. 2 tahun kemudian selusin burung diimpor dari Kenya. Keturunan dari kawanan kecil dibawa ke sana pada tahun 1902 dengan mas kawin valet Mabel Carnegie, dan digunakan untuk membentuk kembali terah tersebut. Pada tahun 2009 itu terdaftar oleh Rare Breeds Survival Trust sebagai berisiko, yang terendah dari 4 tingkat bahaya yang ditetapkan oleh RBST pada unggas pada saat itu.